yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini au ba'dihima, dan haram hukumnya menutupi kepala lelaki dan wajah wanita yang keduanya itu sedang berihram, au ba'dihima, atau sebahagian dari keduanya, yaitu kepala lelaki atau wajah wanita. Artinya di saat seseorang menunaikan ibadah haji atau umrah, setelah dia berniat ihram di miqat, dari situ mereka harus menjauhi beberapa larangan-larangan, yang diantaranya ada yang dikhususkan hanya untuk lelaki saja, yaitu menutup kepala. Tidak boleh bagi lelaki yang sedang nusuk muhrim melaksanakan ibadah haji ataupun umrah menutup kepalanya. Tidak boleh. Sorban dilepas, kopiah dilepas. Jadi kepala wajib dibuka bagi orang yang sedang muhrim. Muhrim itu artinya yang sedang berihram. Ya, bukan orang yang halal disentuh dan tidak membatalkan wudu, bukan. Itu mahram namanya. Jangan salah sebut, jangan salah ucapkan. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram haji atau umrah. Kalau mahram baru orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, yang tidak haram disentuh, boleh berjabatan tangan, dan tidak boleh dinikahi. Itu mahram namanya. Kita punya hubungan mahramiyah dengan orang itu. Kalau muhrim lain lagi. Kalau muhrim orang yang sedang berihram. Jadi khusus bagi lelaki tidak boleh menutup kepala kalau dia sedang berihram. Kalau wanita wajib menutup kepala, aurat soalnya, kalau dibuka nggak boleh. Iya. Dan ada juga larangan khusus bagi wanita tapi boleh bagi lelaki. Apa? Menutup wajah. Perempuan tidak boleh menutup wajah di saat ia sedang berihram haji ataupun umrah. Walaupun dia adalah wanita yang bercadar, maka wajib baginya untuk membuka wajahnya. Tetapi jika ia khawatir akan fitnah lelaki ataupun syahwat ketika memandangnya, maka dia boleh menggunakan cara yang walaupun wajahnya tertutup tetapi dia tidak dianggap melanggar keharaman berihram. Apa itu? Dengan cara yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dulu. Beliau meletakkan kayu di sebelah kanan bahagian pelipisnya dan di sebelah kiri. Jadi kayu itu panjang ke depan. Kemudian kerudungnya dibeginikan sehingga wajah tetap tertutup dan kain yang menutup wajah tidak menyentuh bahagian muka, bahagian wajah, sehingga hukumnya boleh. Jadi bisa saja diakal-akali. Ya, khawatir kemungkinan besar ada kaum lelaki nanti memandangnya dengan syahwat atau fitnah, maka dia bisa melakukan cara seperti itu. Apalagi sekarang zaman sudah mulai canggih, sudah mulai maju. Mungkin kita tidak perlu memakai kayu yang seperti itu. Pakai topi. Ya, topi yang ada pet di depannya itu. Itu bisa digunakan untuk wanita yang bercadar. Jadi topi petnya itu panjang. Ada yang ukurannya lebih panjang dari yang biasanya. Itu pakai. Nanti ketika dia ingin menutup wajah langsung ditutup dengan kain sehingga kain itu sangkut di pet bahagian depan topi dan tidak menyentuh wajah. Itu boleh dilakukan. Itu tidak dianggap menutup wajah yang dilarang bagi wanita yang sedang muhrimah atau berihram umrah atau haji. Enggak apa-apa. Itu caranya.
Kemudian ada juga larangan untuk perempuan, yaitu memakai sarung tangan. Enggak boleh perempuan yang sedang berihram memakai sarung tangan. Al-quffazain itu sarung tangan. Quffaz, enggak boleh. Arti sarung tangan yang dilarang dipakai untuk wanita di sini adalah yang meliputi seluruh telapak tangan, dhahran wa batnan, bahagian punggung telapak tangan dan bahagian perut telapak tangan, ketutup semuanya. Adapun yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, biasanya wanita-wanita di saat sedang ihram, seperti penutup mukena yang dikaitkan di jari tangan, itu enggak apa-apa, itu bukan sarung tangan. Ya kan, mukena itu kan kayak ada cincinnya ya, kain itu dimasukkan ke dalam jari dan menutup bahagian permukaan telapak tangan kita. Itu enggak apa-apa, boleh, karena itu bukan sarung tangan. Buktinya telapak tangan bahagian depan atau perut tetap terbuka atau terlihat, itu enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud sarung tangan yang dilarang digunakan oleh perempuan di saat berihram haji ataupun umrah adalah yang menutupi seluruh bahagian telapak tangan, dhahran wa batnan, bahagian punggungnya dan bahagian perutnya. Jadi begitu ya, nggak boleh. Laki-laki tambah nggak boleh, laki-laki tambah nggak boleh. Nanti ada disebutkan di sini. Ada juga dikhususkan keharaman ini untuk laki-laki. Apa itu? Lubsul muhit, memakai pakaian yang meliputi badan. Wa in kana ghaira makhitin, walaupun pakaian itu tidak berjahit tetapi meliputi badan, hukumnya haram, gak boleh. Arti memakai pakaian yang berjahit dilarang itu adalah jika meliputi badan. Tetapi pakaian yang berjahit atau kain yang berjahit namun tidak meliputi badan, gak apa-apa. Tetapi jika kain itu meliputi badan walaupun tidak berjahit, tetap hukumnya tidak boleh. Seperti sarung, dia mengira yang dilarang bagi lelaki itu adalah pakaian yang berjahit, lalu dia mencari sarung yang tidak ada jahitannya tetapi melingkar, tetap tidak boleh. Mungkin dia seperti ada jenis-jenis sarung yang tidak pakai jahitan, langsung melingkar tanpa disambung dengan jahitan benang, lalu dia pakai di tubuhnya, tetap dilarang, tetap hukumnya haram walaupun tidak ada jahitannya, karena itu dianggap muhit. Muhit artinya meliputi badan. Tetapi kenapa biasanya ada yang menyebutkan pakaian yang berjahit itu dilarang? Sebab kebiasaannya pakaian yang meliputi tubuh itu selalu berjahit, bersambung dengan benang. Sehingga ada istilah dilarang memakai pakaian yang berjahit. Sebenarnya bukan jahitannya itu yang membuat dilarang untuk dipakai, tetapi karena dia muhit, meliputi badan. Maka dari itu kain ihram yang dipakai oleh orang yang menunaikan haji atau umrah itu seperti sarung tapi bahalai, kata orang Banjar. Ya, sarung yang itu buat jenazah biasanya meninggal tuh. Nah, kan apa? Tapih bahalai. Tapih bahalai tahu kan? Tapih bahalai. Masa lama tinggal di Kalimantan nggak tahu tapih bahalai? Ya. Itu tapih bahalai, itu kain ihram seperti itu. Kain ihram itu tidak ada lingkarannya, lurus, satu helai, lurus tanpa melingkar. Itu
adalah kain yang boleh dipakai bagi lelaki di saat berihram. Tinggal dilipat di pinggang dan dikenakan di pakaian di badan bagian atas. Tidak boleh sarung, tidak boleh baju, tidak boleh celana, dilarang. Ini khusus lelaki, tapi boleh bagi perempuan. Tidak apa-apa perempuan memakai pakaian yang meliputi badannya dan berjahit, tidak apa-apa. Yang dilarang untuk memakai itu khusus kaum lelaki saja. Sebagaimana lelaki juga dilarang menutup kepala. Adapun perempuan tadi dilarang menutup wajah dan dilarang memakai telapak tangan. Yang lainnya nggak apa-apa. Paham ya? Jadi begitu. Kemudian yang dilarang juga bagi keduanya sekarang, laki-laki kah ataupun perempuan, sama-sama dilarang ketika sedang berihram haji atau umrah. Apa? Wa izalatuz dhufri wasya'ri, dan memotong kuku atau rambut, sama dilarang. Tidak boleh memotong kuku atau rambut. Jika ia memotong kuku satu jarinya ini, kuku di satu jarinya dia potong, atau mencabut atau memotong sehelai rambut, maka wajib baginya untuk bayar 1 mud beras. Fidyah namanya itu, bayar fidyah 1 mud beras yang diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau yang ia potong itu kukunya ada dua jari, bagaimana? Sama 2 mud. 3 jari sama 3 mud. Rambut begitu, 1 helai 1 mud, 2 helai 2 mud, 3 helai 3 mud. Kecuali kalau rambut itu terlepas dari kepalanya dengan sengaja, 3 helai secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Zamanan wa makanan. Waktunya, tempatnya di saat itu juga bersamaan. Dia tarik rambutnya, ternyata terlepas 3 helai. Maka bukan bayar fidyah lagi, tetapi wajib bayar dam. Dam apa dam itu? Dam itu bayar denda. Dam itu kalau untuk yang mencabut 3 helai rambutnya atau memotong 3 helai kuku sekaligus. Ingat, sekaligus, bukan berturut-turut. Maka itu namanya dam tartib wat takhyir. Yaitu dia memilih antara menyembelih seekor kambing. Jika kambing itu jenis domba, maka usianya 1 tahun. Jika kambing itu jenis kambing kacang biasa, maka berumur 2 tahun. Atau dia memberi makan 6 orang fakir dan miskin 3 sok. Untuk 6 fakir dan miskin 3 sok. Berarti setiap fakir dan miskin berhak mendapat 2 sok. Iya, karena 6 orang, 6 bagi 3, 2. Berarti 1 sok itu sama dengan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Kurang lebih 3 liter setengah. 3 sok berarti berapa? 11 liter setengah. 11 liter setengah 3 sok itu. Dibagi 6. Ya, bagi 6, kasihkan kepada fakir miskin 6 orang. Atau puasa 3 hari. Silahkan pilih. Itu namanya damu tartib wat takhyir. Dan ini yang sering terjadi. Makanya hati-hati kalau sedang berihram itu. Jangan asal-asalan megang rambut. Kalau jatuh dengan sendirinya nggak apa-apa. Pas kita berbaring bangun di bantal ternyata rambutnya banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau bifi'lil fa'il, dengan perbuatan kita sendiri, entah karena kita sisir atau entah karena kita usap-usap begini, lalu terlepas, berarti itu adalah karena perbuatan kita.
Maka kalau 1 helai saja 1 mud, 2 helai saja 2 mud, 3 helai, 4 helai, 10 helai 10 mud. Kalau secara berturut-turut atau berurutan. Tetapi kalau sekaligus, sekali 3 langsung terlepas, maka hukumnya dam. Bukan fidyah tadi lagi, tapi dam. Seekor kambing kah, atau 3 sok beras diberikan kepada 6 fakir miskin, atau berpuasa 3 hari. Paham? Dan ingat, yang dimaksud dengan rambut di sini bukan rambut yang ada di kepala saja, tetapi semua bulu-bulu badan. Yang laki-laki yang berjenggot, jenggotnya juga, atau yang berkumis, kumisnya juga, atau bulu hidung sama. Hati-hati. Kalau kita lagi sedang pilek, jangan asal paus-paus ingus, jangan asal tarik-tarik hidung, takut bulu hidungnya lepas nanti. Iya. Sama juga dengan bulu mata. Mentang-mentang gatel matanya, digesek-gesek begini, akhirnya lepas nanti 3 helai bulu mata sekaligus. Sembelih kambing kamu. Gara-gara 3 helai bulu mata kambing. Jadi begitu, hati-hati, jaga, jangan sampai menghilangkan kuku ataupun rambut atau seluruh bulu badan ketika sedang berihram. Wadahnu sya'rir ra'si wal lihyah, dan meminyaki rambut di kepala, wal lihyah, dan jenggot. Di saat sedang berihram dilarang, khususnya laki-laki, perempuan juga. Meminyaki rambut dan meminyaki jenggot. Walaupun minyaknya tidak wangi. Rambut dan jenggot saja ya. Kalau badan nggak apa-apa, boleh badan diminyaki, asal jangan wangi. Misalkan seperti minyak zaitun misalnya ya, zaitun yang natural, yang alami, bukan zaitun yang sudah dikasih pewangi, bukan. Itu nanti haram dipakai karena wewangiannya. Tapi kalau yang natural, alami, tidak ada campuran pewangi, itu nggak apa-apa dipakai untuk badan. Apalagi di musim dingin. Kalau musim dingin itu kulit suka kering-kering, kita minyaki nggak masalah, asal jangan minyak wangi. Dan asal yang diminyaki itu bukan rambut dan jenggot, karena itu diharamkan, dilarang bagi orang yang sedang berihram. Apalagi yang dilarang, wa tatayyubu jami'il badan, dan mewangi-wangikan seluruh badan. Maksud seluruh badan, bahagian mana saja dari badan tidak boleh diminyak wangi. Hati-hati, kamu sedang berihram sekarang, kamu sedang menunaikan nusuk, jangan pakai wangi-wangian, tidak boleh. Walaupun sifatnya sementara, seperti sedang mandi pakai sabun, hati-hati. Orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak dilarang untuk mandi. Bukan berarti dilarang mandi, silahkan mandi, tapi jangan pakai sampo, karena sampo wangi. Jangan pakai sabun, karena sabun wangi. Hati-hati, dilarang pakai wangi-wangian di seluruh bahagian badan kita. Mau rambutkah diminyak wangi ataupun wajahkah? Nih hati-hati ibu-ibu, biasanya pakai bedak. Masa ingin menghadap Allah? Al-hajju tamaskunun. Haji itu tamaskunun. Kita harus menampakkan diri kita yang hina ini seperti orang miskin dan fakir yang mengemis rahmat dari Allah. Ya, ini sudah berniat ihram di miqat, sempat-sempatnya pakai bedak dan make up. Keterlaluan sekali. Apa nggak cukup waktu di Indonesia dulu? Wow, pakai bedak, itu bedaknya wangi itu. Wajib ini ibu-ibu bayar dam nanti. Bukan fidyah, ini dam ini. Wajib bayar dam nanti ini. Itu namanya tarafuh. Tarafuh itu berhias, berdandan, itu tarafuh. Ada lagi itlaf. Itlaf itu merusak, seperti tadi memotong kuku dan memotong rambut. Hati-hati, wajib dihindari itu. Terus apa lagi yang dilarang?
Dan juga ini perlu diperhatikan, kadang-kadang jamaah haji atau umroh itu menurut pengalaman Al-Fakir pribadi, biasanya ketika sedang pergi ke kota Mekkah itu dari kota Madinah kan ngambil miqat di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Di situ kita jarak perjalanan ke kota Mekkah cukup lama, cukup jauh, lumayan jauh, sekitar 5 sampai 6 jam lah. Nah, itu kan nanti kita mampir di restoran, rumah makan untuk makan. Hati-hati ketika selesai makan, ada kadang orang yang lupa atau memang tidak tahu. Ini harus dihindari. Apa? Cuci tangan. Biasanya di wastafel itu disiapkan sabun. Nah, ini kadang banyak yang lupa. Setelah kita makan, cuci aja biasa tangannya. Sabunnya jangan dipakai. Kenapa? Kamu sekarang sedang berihram. Dilarang pakai wangi-wangian di seluruh bahagian badan kita, termasuk tangan. Itu ingat itu. Banyak sekali jamaah yang entah dia tidak tahu atau mungkin kelupaan, makanya harus diingatkan. Jadi jangan cuci tangan pakai sabun setelah kamu makan. Cukup cuci dengan air biasa. Kecuali nanti sudah tahallul, enggak apa-apa. Kemudian wa yahrumu 'aqdun nikah. Dan haram hukumnya mengakad nikah sementara dia sedang berihram. Enggak boleh mengadakan akad nikah. Baik itu si mempelai lelakinya kah, ataupun mempelai wanitanya kah, ataupun walinya. Dilarang mengadakan akad pernikahan. Semua yang terlibat di situ, mempelai lelaki, mempelai wanita, ataupun si walinya, tidak boleh menikahkan dalam keadaan sedang berihram dan tidak sah. Udah berdosa, nggak sah lagi nikahnya. Iya. Tetangga saya, Beb, ketika kemarin itu dia menikahkan anaknya dengan mempelai lelakinya, suaminya itu di Mekah kemarin, Beb. Gimana tuh? Sah nggak? Ya mungkin ketika dia mengakad nikah tidak dalam keadaan ihram, nggak masalah, sah-sah saja. Dia ingin bertabarruk dengan kota Mekah misalnya, dengan tanah haram, lalu dia mengadakan akad nikah di sana, enggak apa-apa, asal jangan ketika sedang berihram. Kalau sudah tahallul, selesai daripada ihram, baik haji atau umroh, dengan kemarin yang sudah dibahas, mencukur rambut kalau selesai daripada umroh, atau kalau selesai dari haji sudah melontar jumroh, kemudian dia sudah cukur rambut, kemudian dia sudah tawaf, berarti sudah tahallul. Silahkan mau mengadakan akad nikah, nggak apa-apa. Paham ya? Begitu. Sementara masih dalam keadaan berihram, dilarang untuk mengadakan akad nikah, baik walinya, mempelai lelakinya kah, ataupun mempelai wanitanya. Dan kalau tetap juga dia laksanakan, maka akad pernikahannya itu tidak sah. Kemudian wal jima'u wa muqaddimatuh, dan jima', bersenggama, berhubungan badan suami istri, dilarang dalam keadaan berihram, enggak boleh. Hati-hati, syaitan itu kadang membujuk rayu suami istri di saat sedang berihram. Makanya jangan terlalu dekat-dekat. Iya. Dan bukan hanya bersenggama yang dilarang, wa muqaddimatuh, dan muqaddimahnya juga dilarang. Bercumbu juga dilarang. Tapi kan istri saya sendiri, hatta istri kamu. Kenapa kamu sekarang sedang ihram? Makanya hati-hati. Kalau masih belum tahallul, jangan dekat-dekat, jangan terlalu dekat sama istri. Tapi kalau di kerumunan orang banyak mungkin ya nggak masalah kan ya. Kalau berduaan misalnya masih di hotel, ini kadang-kadang syaitan macam-macam, bahaya.
walaupun istri kamu, tapi kamu sekarang sedang berihram, dan dia pun istri kamu itu juga sedang berihram. Dilarang untuk berhubungan badan dan melakukan mukaddimahnya, bercumbu. Kemudian wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kul, dan merusak, maksudnya membinasakan atau berburu, kulli hayawanin, setiap binatang, barriyin darat, wahsyiyin lagi liar, makulin dan boleh dimakan. Itu juga dilarang. Binatang yang hidup di daratan dan binatang liar, bukan kambing. Kalau kambing memang binatang yang halal dan bukan binatang liar. Begitu juga onta, ya nggak apa-apa. Tetapi jika binatang yang hidup di darat tersebut adalah liar, seperti kijang, seperti kancil, seperti rusa, dan lain-lainnya daripada binatang-binatang buruan, makulin dan bisa dimakan, itu dilarang untuk kita habisi atau untuk kita berburu di saat sedang berihram. Jangan, ya. Jadi syaratnya tadi binatang itu binatang darat. Oh berarti Bib, kalau binatang yang hidup di laut boleh? Ya boleh. Oh kalau gitu ulun nanti kalau sudah ihram mau sekalian memancing aja, mau unjun. Ya nggak apa-apa. Tapi ngapain kamu memancing? Jangan-jangan ini yang dikatakan oleh orang banyak. Biasanya apa yang digawinya di kampung nih tujuannya nang digawinya di sana aja. Pantas saya mau unjun terus ini. Mentang-mentang boleh. Misalnya, cuman di mana mau mancing di sana? Sebentar Bib, saya nyewa mobil pergi ke Jeddah. Di Jeddah kan ada Laut Merah, mancing saya di sana. Padahal belum tahallul. Boleh, boleh sih, boleh. Tapi ngapain kamu mancing? Sedang ihram mancing. Ya, karena ini bukan binatang barri, daratan, bukan, melainkan bahri, itu yang hidup di laut atau di air. Wahsyiin dan harus wahsyi. Kalau kambing, onta nggak apa-apa. Makulin dan dapat dimakan. Ya berarti kalau berburu membunuh serigala nggak apa-apa karena serigala nggak bisa dimakan. Tapi ngapain kan begitu? Kenapa ini disebutkan? Karena dahulu itu memang ada sebagian sahabat yang melakukan itu. Lalu turun ayat dilarang untuk berburu di saat sedang ihram haji atau umrah, dengan firman Allah yang berbunyi wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian sudah halal yakni tahallul, fastadu, silahkan kalian berburu. Nah, loh, Allah perintahkan tuh fastadu, fi'il amr, silahkan kalian berburu. Berarti kita dianjurkan untuk berburu. Oh, bukan begitu. Nah makanya kita tidak boleh memahami Al-Quran itu dengan pemahaman kita sendiri, tidak memakai kaidah para ulama ahli usul, nggak bisa. Itu perintah setelah larangan itu menunjukkan suatu kebolehan. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Di dalam kaidah usul disebutkan perintah setelah larangan itu faidahnya adalah kebolehan. Tadi di saat mereka sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, yaitu berihram, kan dilarang berburu. Lalu mereka sudah tahallul, sudah halal daripada melaksanakan ihram haji atau umrahnya tadi, Allah Ta'ala suruh fastadu, lalu silahkan kalian berburu. Maka perintah itu bukan berarti Allah wajibkan kita setelah tahallul berburu, atau Allah sunahkan untuk melakukan berburu hayawan, bukan. Tetapi adalah menunjukkan kebolehan. Artinya jika kalian sudah tahallul, kalau mau berburu silahkan, kalau mau boleh aja, ibahah. Nah ini al-amru ba'dan nahyi
yufidul ibahah. Enggak boleh sembarangan kita baca ayat atau Al-Qur'an dan mentafsirkan sendiri. Salah nanti, bahaya. Di dalam Al-Qur'an itu ada larangan menggauli istri sedang datang bulan kan? Wa'tazilun nisaa fil mahidhi hatta yathurna. Jauhi wanita di saat dia sedang haid. Maksudnya jangan digauli, enggak boleh, haram hukumnya. Hatta yathurna, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, maka apabila wanita ini sudah suci dari haid dengan mandi wajib, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silahkan kalian datangi mereka. Ini perintah kan, datangi mereka. Artinya jima mereka. Oh, berarti setelah haid wajib dijima. Bukan begitu. Kenapa? Ketika ada perintah setelah larangan, itu faidahnya, fungsinya adalah ibahah, yaitu kebolehan, memperbolehkan setelah dilarang. Nah itu, jadi nggak sembarangan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, dan para ulama-ulama kita mengambil hukum dari kitab dan sunnah, bukan semaunya sendiri, ada kaidahnya itu. Itulah ilmu, biar kita tahu jerih payah mereka dalam mengistinbat, mengistikhraj ahkam daripada kitab dan sunnah. Jazahumullahu anna khairal jaza. Mudah-mudahan Allah balas jasa-jasa ulama kita itu untuk kita semua dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Tidak mungkin kitab fikih, kitab tasawuf ataupun kitab-kitab lainnya sampai ke kita kalau bukan karena jerih payah mereka itu. Luar biasa. Mereka itu ibaratnya orang-orang yang membuatkan resepnya dan memasak makanan untuk kita. Kita tinggal menyantap hidangan itu. Resepnya dari mereka dan yang masaknya mereka sendiri lagi. Kita cuma tinggal memakan, menyantap, tinggal menyuap. Kita ini tinggal nyuap semua di sini. Itu kan banyak aja nggak ada hakun menyuap. Wah, kalau seberatan nah hakun menyuap, hibak musola ini. Ulamanya sudah mencarikan resep-resep dari kitab dan sunnah. Udah gitu digodok mereka, dimasak, dijadikan kitab. Nah, wahai umat, makan kata mereka. Jadi kita tinggal suap. Enak kan? Nggak usah payah lagi nyari kitab, nyari hukum di kitab dan sunnah. Dan kalaupun kita susah payah nyarinya belum tentu benar, ya, karena kita nggak paham kaidahnya. Ya, ini nggak, tinggal suap kamu kata mereka. Yaitu kada seberatan nang hakun menyuap. Kurang apa lagi? Hendak minta disuapakan nggak pulang? Nyaman benar sudah. Ya lapar terus, nggak mau nyuap, lapar terus. Mana lapar bebe? Belamak kuluna belamak. Ya, jasmani kamu tambah gemuk, tapi rohani kamu tambah kurus karena kosong dari ilmu. Al-Fatah Al-Musili mengatakan kepada murid-muridnya, "Alaisal maridu idza muni'a ta'aman wa dawaan mat." Bukankah orang yang sakit itu apabila terhalang daripada makan, wasyaraban dan minum, wadawaan dan obat, dia lambat laun akan meninggal dunia. Orang sudah sakit parah, gak dikasih makan, gak dikasih minum, apalagi obat, pasti dia akan meninggal dunia. Tambah sekarat, akhirnya wafat. Wa kadzalika al-qalbu idza muni'a ilman wa hikmatan salasata ayyamin mat. Begitu juga hati apabila terhalang untuk menerima ilmu dan hikmah 3 hari saja mati nanti dia. Kalau hati sudah mati, keras, kaku, nasihat apapun tidak akan bermanfaat bagi orang itu, karena dia sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh daripada Tuhan kita,
hati manusia yang paling jauh daripada Tuhan kita yang maha pengasih adalah hati yang keras. Ini kalau sudah keras hati, mau dinasehati gimana juga mantul. Keras hati ini mantul, bukan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Gak masuk mantul. Kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri masih mending, mau masuk. Ini enggak mantul. Dia kayak gini. Oh. Pas jauh dari kita tetap aja itu degawinya. Nauzubillah min dzalik. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, dan wanita hukumnya sama seperti laki-laki dalam segi keharaman tadi. Paham? Sama, laki-laki perempuan sama. Keharaman itu berlaku untuk keduanya. Kecuali tadi ada yang khusus untuk laki-laki, yaitu dilarang menutup kepala. Nah, ini boleh bagi wanita. Ada juga khusus untuk wanita, dilarang menutup wajah, tetapi boleh bagi lelaki. Ya, ada juga khusus untuk lelaki, dilarang memakai pakaian yang meliputi badan, baik berjahit ataupun tidak, tetapi boleh bagi wanita. Nah, yang lain daripada itu, pakai wangi-wangian, memotong kuku, memotong bulu badan atau rambut, pakai minyak di kepala. Kalau laki-laki pakai di jenggotnya, akad nikah, bersenggama, melakukan cumbuan dan rayuan, atau berburu hayawan, ini semua sama. Berburu hayawan daratan yang liar dan dapat dimakan, ini semua sama. Laki-laki perempuan tidak boleh. Begitu. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Dan menjaga hati daripada maksiat-maksiat adalah wajib atas setiap orang muslim. Ini pembahasan seputar tentang tasawuf, yaitu ilmu menjaga hati. Berarti pelajaran kitab fikih yang ada di dalam Ar-Risalatul Jami'ah sudah selesai. Maka bahagian kedua dari isi kandungan kitab adalah membahas seputar memelihara hati. Biar hati kita tidak mati kayak tadi itu. Ya, kalau sudah mati tidak mempan nasihat nantinya. Bagaimana cara menjaga hati tadi dari maksiat? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Nah, inilah hebatnya kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Tipis, risalahnya tipis, tapi jami'ah, lengkap, mencakup semuanya. Fikihnya ada, tasawufnya ada. Nah, alhamdulillah, dari sejak awal kita baca kitab Ar-Risalatul Jami'ah, mulai dari bab fikih, yaitu terutama yang berkaitan dengan ibadah, bab toharah, ya, bab salat, puasa, zakat, sampai terakhir haji, sudah semua kita lewati. Dan insya Allah pian jadi orang alim seberata, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berkat doanya Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, kan beliau mengatakan, saya berharap kepada Allah, memohonkan kepada Allah agar orang yang membacanya dan mengamalkan yang ada di dalamnya termasuk daripada ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu. Alhamdulillah. Manasiknya sudah selesai juga ya. Ini insya Allah ini sudah paham semua ini. Keluar dari madrasah Darut Taqwa ya. Madrasah Darut Taqwa ini. Oh, enggak sembarangan Darut Taqwa ini. Alhamdulillah. Berapa tahun ya kita ya? Ada 2 tahun ada nggak? Ya, tuh 2 tahun. Oh, pakai semua sudah ini. Insya Allah. Tinggal sufinya yang belum lagi, tasawufnya. Ya, ini bahagian kedua. Berkenan dengan tasawuf, perihal menjaga batin dan hati kita. Insya Allah kita akan baca di pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan Allah peliharakan batin dan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sucikan. Amin. Allahumma